Ya, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, tensi geopolitik antar Rusia dan juga Ukraina yang tak kunjung usai, hingga turut memicu pergerakan harga sejumlah komoditas yang merangkak naik, nampaknya juga bisa dikatakan dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Mengapa demikian? Dari kondisi ini ternyata juga membuat sektor perekonomian sejumlah negara harus menghadapi tsunami inflasi dan juga berdampak pada pengetatan kebijakan dari masing-masing bank sentral di dunia. Apa saja dampaknya dari kondisi ini dan juga negara mana saja yang sudah pasang kuda-kuda menghadapi tantangan ekonomi yang terjadi. Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Inflasi Mengudara, Bank Sentral Pasang Kuda-Kuda. Ya, kalau kita perhatikan di sini, walau pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 belum juga usai dilakukan oleh sejumlah negara di dunia, ternyata ada satu kondisi yang tak bisa dihindari dan juga turut mengancam perekonomian suatu negara, yakni fenomena tsunami inflasi yang turut membuat suku bunga bank sentral di masing-masing negara juga ikut mengalami kenaikan. Di mana negara adidaya Amerika Serikat pun begitu dikabarkan di sini memang bank sentralnya atau The Fed menaikkan bunga acuan sebesar 25 basis point atau menjadi 0,25% hingga 0,5% karena tingkat inflasinya yang juga melesat tinggi bahkan tertinggi sejak 1981 silam. Dilaporkan juga tingkat inflasi Amerika Serikat pada bulan Maret 2022 ini juga menembus angka 8,5% yang didukung karena naiknya sejumlah harga komoditas dipicu invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Kendati kalau kita perhatikan juga begitu inflasi Amerika Serikat sudah melesat dan juga mengerek naik suku bunga acuan dari The Fed juga. Namun sejumlah pihak memperkirakan The Fed masih berpotensi untuk kembali menaikkan suku bunga acuan mereka beberapa kali lagi bahkan hingga akhir 2022 ini. Selanjutnya bukan hanya Amerika Serikat saja begitu negeri Paman Sam ternyata juga yang mengetatkan kebijakan moneternya ternyata juga ada Kanada yang juga dilaporkan di mana di Kanada ini juga bank sentralnya menaikkan suku bunga acuan karena tingkat inflasinya juga ikut merangkak naik. Dan juga memang menjadi wajar juga begitu ya apabila tingkat inflasi di suatu negara mengalami kenaikan, bank sentral juga mengambil kebijakan untuk meningkatkan suku bunga acuannya dalam rangka menstabilisasi dari sisi moneter negara tersebut. Seperti halnya Kanada begitu inflasi yang melonjak hingga 5,7% banyaknya di bulan Maret ini juga seraya membuat Bank Sentral Kanada mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Kenaikannya dari 0,5% menjadi 1% pada 13 April lalu. Dan alasannya pun sama karena memang kondisi dari perang Rusia dan juga Ukraina ini memang efeknya jadi kemana-mana di mana harga komoditas seperti minyak, gas alam hingga harga bahan pangan juga ikut melambung juga pastinya ikut menyumbang begitu ya, ataupun berkontribusi terhadap kenaikan inflasi di Kanada dan juga sejumlah negara. Masih ada lagi negara-negara yang mana juga terkena hantaman dari tsunami inflasi. Kita lihat di slide selanjutnya di mana kalau kita perhatikan di sini negara selanjutnya yaitu ada Sri Lanka di mana juga ikut melakukan pengetatan kebijakan moneternya. Bank sentralnya bila melihat update dari Sri Lanka dapat dikatakan negara ini juga sedang gonjang-ganjing perekonomiannya. Di mana untuk perekonomian dari Sri Lanka juga sedang sulit-sulitnya karena memang bukan hanya sedang terbelit hutang, Sri Lanka juga dikabarkan mengalami kenaikan inflasi hingga 30,2% banyaknya secara tahunan. Atas hal ini pula begitu ya Bank Sentral dari Sri Lanka juga melakukan langkah untuk menaikkan suku bunganya hingga 700 basis point banyaknya menjadi 14,5%. Tinggi sekali begitu ya. Jadi kebayang juga tuh kalau pinjam uang di Sri Lanka bunganya ataupun bunga banknya akan sebesar itu padahal di negara itu juga sedang chaos begitu untuk tingkat perekonomiannya. Lalu juga bahkan di sejumlah menteri ataupun di kementerian di Sri Lanka begitu ya diberitakan banyak juga yang mengajukan resign ataupun mundur dari jabatannya memang karena tak mampu menangani kondisi chaos yang ada di Sri Lanka. Tentu dari hal ini ataupun yang menimpa Sri Lanka kita doakan juga untuk Sri Lanka agar memang cepat ada solusi untuk keluar dari permasalahan di negaranya. Amin. Lalu juga selanjutnya kebijakan dari suku bunga yang tinggi ini ataupun suku bunga acuan yang tinggi ini juga melanda negeri K-popers atau surganya penikmat K-pop yakni Korea Selatan.
Di mana untuk Korea Selatan ini juga dilaporkan bahwa Bank Sentral Korea Selatan juga turut menaikkan suku bunga acuan mereka sebesar 25 basis point atau tertinggi sejak Agustus 2019 silam. Penyebab dari hal ini juga sama dengan negara-negara lainnya begitu ya, yakni naiknya sejumlah harga komoditas yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, yang mana kita juga berharap secepatnya akan berakhir agar memang dampaknya juga tak semakin meluas. Dan seperti halnya Indonesia juga tingkat inflasinya juga mulai merangkak naik karena memang naiknya harga-harga juga terjadi akhir-akhir ini. Seperti apakah kondisi dari tanah air begitu ya, dari tingkat inflasi yang ada, apakah Bank Indonesia ataupun BI, Bank Sentral kita juga akan mengambil ancang-ancang untuk menaikkan suku bunganya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita perhatikan begitu ya update dari tanah air ataupun bagaimana sih kebijakan moneter yang memang ada di Indonesia, di mana pada bulan Maret ini dilaporkan untuk angka inflasi ataupun inflasi tahunan di Indonesia naik begitu ya, berada di angka 2,64% secara year on year ataupun secara tahunan, di mana angka ini pun juga mengalami kenaikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yang mana juga diproyeksi oleh sejumlah ekonom masih akan terus merangkak naik dari sejumlah faktor yang ada, salah satunya ya lagi dan lagi naiknya sejumlah harga komoditas dari dampak adanya gejolak ekonomi dunia ataupun sentimen dari global. Bahkan untuk proyeksi inflasi tanah air hingga akhir tahun 2022 ini mampu berada di level 4% banyaknya ataupun diproyeksikan akan melesat di 4% pada akhir 2022 nanti. Dan juga memang tentunya membuat Bank Indonesia pastinya akan mengambil sikap begitu untuk menaikkan suku bunga acuan, yang mana sejauh ini masih kuat begitu ya untuk bertahan di level 3,5% atau bertahan sudah kurang lebih setahun lebih begitu. Dan juga memang sinyal dari kenaikan suku bunga juga sudah mulai kelihatan ataupun disuarakan oleh proyeksi-proyeksi dari para ekonom, di mana diperkirakan Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bahkan hingga 100 basis point begitu secara bertahap di tahun ini dan juga tahun depan. Gimana menurut kalian? Tapi yang pasti dari kondisi yang ada, semua langkah yang dilakukan tentu sudah melalui hitung-hitungan yang matang dalam rangka menstabilisasi kondisi moneter Republik Indonesia, dan juga semoga pemerintah juga makin bijak begitu ya dalam mengambil keputusan, mengingat kalau kita perhatikan ekonomi juga belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi yang terjadi di tanah air.